Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin ini masih banyak yang ngantuk karena tadi malam nonton pertandingan final Piala Dunia yang sebenarnya cukup sore pertandingan, tetapi karena berlangsung perpanjangan waktu, adu penalti dan kemudian juga ya biasa closing ceremony. Jadi banyak yang begadang gitu ya, Bu Rocky. Iya, banyak yang menunggu akhir dari pertandingan itu dan seperti diduga sebetulnya itu pertandingan yang akhirnya adu gawang, adu jago gawang, bukan lagi adu keahlian teknik di lapangan tuh. Kan itu soal kadang-kadang soal apa namanya kebetulan aja masuk nggak masuk Luck itu. ya, luck ya. Iya, ini soal luck aja sebetulnya. Tapi udahlah, itu juga orang prediksi itu kuat sama kuat. Tetapi udah don't cry for me, Argentina. Prancis gitu kan, karena Argentina. Prancis ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi kelihatan bahwa bola itu tetap orang makin lama orang makin merasa bola kok akhirnya adu gawang gitu. Jadi sebetulnya mungkin akan dicarikan FIFA itu cara yang lain supaya betul-betul enak nontonnya kan. Jadi kalau di awal kita berseru tentang favoritisme seorang tokoh atau satu grup atau bahkan sekarang soal negara, akhirnya cuma ditentukan oleh satu orang dalam 0,03 detik, reaksinya kemana, ke kiri atau ke kanan. Itu sebetulnya tuh. Tapi bagus betul karena keindahan yang ada selama Piala Dunia ini bisa kita pelajari supaya Indonesia bisa mengerti bahwa sepak bola itu adalah kombinasi terutama oleh otak dan gizi. Kira-kira itu aja tuh. Ya, ya, ya. Dan ini sekarang lahir satu legenda baru, tapi muncul juga satu bintang baru yang kelihatannya bakal menjadikan legenda itu ya. Messi sekarang sudah menjadi legenda karena dia sudah memenangkan Piala Dunia akhirnya gitu ya. Setelah dia sebelumnya juga di klub dia banyak sekali mengkoleksi juara dan pernah juga juara Piala Amerika gitu. Sekarang lahir bintang baru namanya Mbappe gitu yang usianya masih sangat muda tapi tadi malam juga mencuri perhatian dan merusak pesta Messi. Ini harusnya Messi kalau tidak ada Mbappe dia sempurna nih Bung Rocky ya, jadi pemain terbaik, jadi juara dunia dan jadi top scorer. Tapi sekarang dia top scorernya dikalahkan oleh Mbappe. Begitu juga lah, jadi ada selalu pergantian Bung Rocky, jadi tidak terus-menerus dominasi satu orang. Gitu. Selalu petahana pada akhirnya akan disusul oleh penantangnya gitu. Jadi biasa betul, itu justru namanya sportivitas itu. Tapi Messi catatan sejarah udah ada di situ. Itu dia nggak mungkin dilupakan kayak Pele, kayak Maradona segala macam. Jadi kita punya sekuensi sebetulnya untuk melihat bagaimana kita belajar tentang rutinitas tapi menghasilkan kompetisi kan itu. Dan kompetisi itu yang menseleksi seorang jadi pecundang atau berbahagia karena dimenangkan. Tapi sekali lagi kita ingin sportivitas itu dipertahankan, bahwa tetap ada bola itu dengan judi tetap, tetapi kita lihat keindahan permainan. Bukan wasit yang mengendalikan, tapi para penjudi memang bertaruh aja. Tapi kejujuran wasit di lapangan selama Qatar ini menunjukkan ada kualitas di dalam perwasitan itu. Nah, itu yang kita ingin. Perwasitan selalu harusnya imparsial, mau wasit politik, mau wasit ekonomi, wasit bola, harusnya begitu ya. Namanya wasit ya nggak boleh terpicu atau terbujuk oleh satu isu kecil sekalipun. Iya, ya. Saya kira cukup bagus lah Argentina, kan ekonominya compang-camping, biar terhibur lah dengan kemenangan di Piala Dunia. Sementara Perancis, saya kira kan tentu saja dia pernah jadi juara dunia pada Piala tahun lalu gitu ya, pada periode lalu. Wah, gitu nyebutnya gitu kalau pakai presiden pada periode lalu. Sekarang dia jadi juara kedua, dan yang orang yang banyak menyoroti itu yang menarik adalah ternyata skuad dari Prancis tuh Bung Rocky yang mayoritas ternyata kulit hitam, padahal orang itu kan dari benua putih gitu. Ya, dalam itu namanya multikulturalisme di dalam olahraga itu, dan kita menganggap bahwa di lapangan itu orang nggak membedakan ras, agama segala macam, bahwa ada sentimen semacam itu. Tetapi orang ingin lihat keindahan permainan. Jadi orang lupa aja sebetulnya ini negara bekas penjajah main sama negara jajahan, dan ini negara yang religius main dengan negara sekuler. Orang ingin lihat skor terakhir apa itu. Dan di situ kalau ada kebetulan menang karena kedekatan komunalistis atau kultural itu biasa aja. Sama seperti orang di Indonesia Timur itu berdoa terus supaya Belanda menang kan.
Jadi itu biasa aja karena semangat orang itu berupaya untuk cari kaitan dengan masa lalu dia tuh. Itu intinya tuh. Tapi yang lebih penting adalah kita akhirnya dapat semacam exciting. Dan selalu kan di dalam match itu excitementnya itu yang dimungkinkan orang untuk melihat bahwa ada potensi untuk terus berharap bahwa sportivitas selalu ditampilkan di dalam semua peristiwa World Cup. Ya, ya. Dan kelihatannya pemerintahan Pak Jokowi cukup serius tuh mempersiapkan untuk jadi tuan rumah tuh Bung Rocky ya, tuan rumah 2036 karena saya lihat itu Pak Erick Thohir itu membawa rombongan pimpinan-pimpinan media gitu untuk menyaksikan pertandingan ini. Mungkin itu bagian dari persiapan untuk IKN untuk menjadi menjadi penyelenggara Piala Dunia 2036. Jadi Erick Thohir ada di sana untuk mempersiapkan ya Olimpiade, bukan untuk mempersiapkan tim sukses dia jadi presiden ya. Karena kelihatannya akan ada konflik of interest. Mereka yang diajak oleh Erick Thohir ke situ, ada politisi, ada dubes, ada wartawan itu. Nanti akan kesulitan kalau tiba-tiba saham Goto itu betul lenyap. Karena sekarang tinggal saham gocapan, dari Goto jadi gocapan itu. Jadi sebetulnya itu bagian yang juga orang memperhatikan. Pak Erick kok nonton bola melulu. Tapi Pak Erick bilang ya saya punya tim. Dan itu yang sebetulnya akan orang nilai. Dan pasti bagian-bagian indah dan menarik dari football ini di mata Erick Thohir itu akan jadi TikTok nanti. Oke, seru. Oke, kita kembali ke dalam negeri ya, back to reality gitu ya. Kalau sebelum kita melihat sesuatu yang wah di Qatar kok, wah negara sekecil itu udah bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, sekarang kita back to reality. Jadi kemarin kan ada satu kecelakaan di proyek di kereta api cepat Cina ya, Bung Rocky, yang orang bilang kenapa lambat sekali ya informasinya gitu ya. Sampai hari ini kalau kita membaca berita di media-media mainstream nasional tuh hanya disebutkan polisi hanya menyebutkan ada korban, tapi siapa yang jadi korban itu menurut saya agak aneh karena pada bersamaan dengan itu di media sosial mudah-mudahan ini benar ya, informasi beredar itu semacam laporan dari aparat intelijen di Kodam Siliwangi yang melaporkan sejumlah korban sejak tadi malam dan nama-nama korbannya, dan yang muncul di sini nama-nama korban itu kebanyakan adalah pekerja Cina. Ini ada hal yang sebetulnya mencurigakan. Kenapa kecelakaan itu tidak real time di expose kan? Karena di mana-mana kecelakaan itu orang mau tahu tuh penyebabnya apa dengan apa, siapa korbannya. Tapi karena ini menyangkut industri strategis yang dianggap oleh Pak Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati, maka penyidik juga kepolisian merasa bahwa ini kalau dia salah ngomong atau mungkin mesti tunggu briefing dari istana tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat kita menduga dengan keras bahwa hal-hal yang menyangkut investasi asing itu pasti di dalamnya ada unsur intelijen, kan itu intinya kan dan karena itu agak aneh hak untuk publik untuk cepat mengetahui justru diedit dulu oleh kepolisian. Pak polisi tentu tahu tapi dia hati-hati karena petinggi istana harus briefing dulu ini apa penyebabnya, apa impactnya nanti pada upaya Bahlil untuk mendatangkan investor di bidang-bidang yang lain. Kan semua itu yang kita perlukan. Jadi keamanan proyek selalu terhubung dengan keamanan bisnis. Keamanan bisnis terhubung dengan keamanan politik. Keamanan politik terhubung dengan keamanan intelijen karena ada unsur asing di situ. Jadi paket peristiwa ini yang memperlihatkan betapa yang disebut industri strategis itu sebetulnya nggak pernah transparan. Demikian juga soal permodalan yang ada di situ. Demikian juga soal tenaga kerja yang ada di situ. Jadi kalau itu dibuka, nanti orang mulai persoalin itu tenaga kerja bagaimana, katanya ahli. Lalu persiapan keamanan itu bagaimana, apa ini sekali aja, apa nanti ada kelanjutan karena struktur tanah segala macam. Jadi ini kompleksnya begitu. Jadi saya bisa paham kenapa istana pasti nelpon duluan tuh. Tunggu ya, kami pastikan dulu apa yang mesti diucapkan. Kira-kira itu. Jadi ini kelihatannya memang ada sesuatu yang sensitif gitu ya, Bung Rocky ya, kenapa nggak segera dibuka gitu. Tapi justru karena nggak dibuka itulah kemudian malah menimbulkan spekulasi gitu loh. Ya, itu orang mau tahu ini jumlah segitu apa yang tabrakan atau apa atau
ada sabotase atau macam-macam kan. Jadi tetap itu kalau dia ditutupi dan dari awal kita tunggu sebenarnya beritanya kok nggak keluar ya. Dan beberapa orang mulai bikin spekulasi itu. Jadi sebetulnya peristiwa ini peristiwa kecelakaan atau peristiwa dicelakakan atau ada soal lain di belakang itu. Tapi kita tunggu aja nanti mungkin hari ini. Tapi apapun udah terjadi dugaan-dugaan yang bakal melenceng atau melencengkan berita itu. Nanti istana juga mungkin akan tegur, kan belum selesai investigasi itu. Iya, tetapi headline atau breaking news biasanya mesti udah ada itu. Ya, karena ini kan satu berkaitan dengan proyek Cina, yang kedua dengan pekerja Cina. Ini kalau betul ya, kalau betul yang info yang berkembang di media sosial ya tentang yang jumlah korban yang tewas itu. Ya itu kan kita mau tahu nih, ini orang yang bekerja di situ sebagai pekerja, sebagai pengawas, atau levelnya lebih tinggi tuh. Kan itu soalnya kan. Jadi setiap kali kita bicara tentang kereta cepat, kita juga berpikir tentang hubungan politik Cina dan Indonesia. Apa di situ ada soal pemantauan intelijen segala macam tuh. Apakah ada devices yang agak canggih di situ sehingga salah setting default pabrikannya itu. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya itu belakangan bisa kita bicarakan. Tetapi peristiwa itu sendiri kan peristiwa yang betul-betul serius. Karena kita membayangkan ada kereta cepat yang bahkan oleh Pak Jokowi akan disambungkan ke Surabaya. Lalu orang boleh berpikir ini penggalan ini aja udah nggak benar tuh, udah rusak. Lalu nanti mungkin Jepang yang merasa bahwa itu sebetulnya kan riset kami, kenapa nggak kami yang lakukan. Jadi ini panjang ceritanya tuh kan. Kan desain pertama tuh Jepang yang riset soal tanah, soal kesiapan metal atau biasanya disebut metal fatigue, kelelahan metalnya tuh. Teknologinya cukup untuk disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jadi macam-macam variabel ada di situ dan sangat mungkin cuma kelalaian satu orang sebetulnya yang salah baca sinyal sehingga tabrakan. Tapi apapun itu spekulasi udah berkembang duluan bahwa di belakang itu pasti ada soal yang sensitif, entah itu soal ya pasti ini soal teknologi tinggi yang mungkin nggak mau ditransfer ke Indonesia atau bahkan aktivitas intelijen untuk pasang beberapa chip, kan itu sebetulnya. Jadi semua hal pasti terkait di situ. Kenapa dia terkait? Karena ditunda pemberitaannya. Ya, dan apalagi kalau kemudian tenaga kerjanya yang meninggal misalnya, katakanlah ternyata tenaga kerja dari Cina, apa levelnya gitu kan. Selama ini kan selalu dikatakan bahwa oh ini nggak ada pekerja kasar, semua mereka adalah pekerja-pekerja skill gitu, dan untuk pekerja kasar semua dikerjakan di Indonesia, orang-orang Indonesia. Itu kan juga jadi soal sensitif juga. Sangat sensitif dan publik menganggap bahwa keterbukaan pemerintah terutama soal aliran uang investasi dari mana sebetulnya, udah berapa banyak kita pinjam dari Cina itu, kualifikasi teknisi yang datang ke Cina itu betul-betul teknisi atau merangkap intelijen, itu semua. Jadi kalau kita lihat nanti ini akan jadi panjang. Yang jadi panjang justru isu di belakang ini. Jadi kita ingin tetap headline itu, breaking news ini tidak menyebabkan kasak-kusuk analisis macam-macam itu. Walaupun sudah terjadi sebetulnya. Orang juga akan bertanya, apa betul intelijen Kodam Siliwangi yang memantau duluan itu, dan kenapa itu yang beredar di publik tuh, ada apa? Jadi macam-macam kecurigaan itu muncul karena peristiwa itu ditutupi. Kaitan Cina ini menjadi isu sensitif. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika, Bung Rocky. Ini lagi heboh soal fenomena TikTok, ya. TikTok ini kan memang luar biasa. Saya bahkan sekarang mengalahkan YouTube lah, ya, karena memang itu kan konten-konten yang sangat mudah, semua apapun bisa masuk di situ gitu. Dan pemerintah dan Amerika sudah mulai mencurigai bahwa ini bagian dari juga pengumpulan data-data para pengguna. Itu yang mesti kita sadari, karena algoritmanya itu bisa juga dipantau oleh pemerintah Cina, karena katanya semua teknologi Cina atau platform Cina itu pasti tidak lepas dari kontrol pemerintah Cina. Nah, saya membayangkan itu terjadi juga di Indonesia. Kita belum sampai seperti itu. Sementara kita tahu lah kalau Amerika memang selain ada persaingan intelijen, ada persaingan bisnis juga gitu. Ini mungkin dari 5 tahun lalu kan itu isu persaingan teknologi komunikasi mutakhir antara Cina dan Amerika, soal ini chip siapa yang ditanam pada device siapa, HP siapa yang sebetulnya pakai kamera yang mana tuh.
Jadi tetap di dunia ini dua hal yang sedang berlangsung riset habis-habisan, yaitu soal teknologi yang pertama dan yang kedua soal neuroscience, dan itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa teknologi begitu diimplankan ke dalam sistem saraf itu artinya seluruh dunia itu bisa dipantau dengan satu handphone aja tuh. Nah itu sebetulnya yang kita sebut security di masa depan tuh, security 5.0 mungkin itu. Tetapi bagi kita di Indonesia yang doyan publish apa aja itu, sebetulnya kita supply data pada pemerintah kan, pada intelijen luar negeri itu. Jadi semua data kita sebetulnya udah habis. Jadi tubuh kita bukan lagi tubuh otentik diri kita, udah jadi tubuh dari pengusaha karena setiap hari tubuh kita dieksploitasi, apalagi buruh itu, buruh nggak pernah punya tubuhnya sendiri, tubuhnya itu adalah tubuh dari si pemilik pabrik gitu. Demikian juga handphone yang dia punya itu akan dimonitor terus oleh perkembangan algoritma lewat macam-macam platform untuk tahu gerakan dia kemana tuh. Kan alam pikiran orang bisa dibaca melalui kebiasaan dia bertiktok dia tuh, bermedia sosial tuh. Jadi kita masuk dalam satu keadaan baru di mana yang disebut dunia itu mengecil justru di dalam hitungan detik dan bisa dipantau dengan 2-3 chip aja tuh. Nah itu yang sering kita anggap bahwa kalau kita bikin IKN misalnya tuh, lalu di IKN itu ditanam 2-3 chips di situ tuh oleh investor asing, dan dengan mudah 3 bulan pertama investor asing udah tahu apa percakapan di ibu kota negara yang baru itu. Jadi sebetulnya security ini yang harusnya Pak Jokowi juga perhatikan, bukan sekedar obrol 80 tahun, 160 tahun, nanti ada fasilitas macam-macam disediakan untuk insentif para investor. Jadi kita mesti betul-betul hati-hati, dan kehati-hatian itu memerlukan otak. Nah, kalau pemimpinnya kurang wawasan itu, nah dia anggap bahwa dunia ini sama seperti abad 5, abad 6, ketika semua raja di Inggris itu bangun istana, dan pada waktu itu belum ada TikTok. Ya, ya, ya. Ya, karena memang konsepnya kan kalau sejak awal bahwa nantinya yang bangun gedung-gedung itu adalah swasta gitu ya. Pemerintah cuman menyewa gitu, dan dari situ kita mulai khawatir dong tentu bagaimana kalau gedung-gedung pemerintah semua berasal dikontrol oleh swasta, apalagi kalau itu swasta asing, bagaimana tadi itu soal security-nya. Sangat mudah kita proyeksikan. Kan teknologi komunikasi itu, terutama perkembangan kepekaan penyadapan itu, teknologinya setiap 8 jam berubah tuh. Kalau kita beli handphone 8 jam lalu, sekarang dia udah obsolete, udah sebetulnya udah basi itu karena ada teknologi baru yang mungkin belum dipublikasi tuh. Sama seperti kalau ibu-ibu modern, oh saya punya microwave itu teknologi baru. Enggak, microwave itu dari tahun 40-50 udah ada, cuman dipakai di kapal selam supaya nggak terjadi percikan api, dipakai teknologi microwave yang kemudian dari teknologi militer masuk ke dapur mak-mak tuh. Jadi teknologi yang dikonsumsi semua orang. Demikian juga handphone, soal media-media yang memang dimaksudkan untuk mempercepat komunikasi, sekaligus dipakai untuk menyadap. Karena ke depan kan memang itu pertandingan informasi aja tuh. Siapa mengendalikan informasi, dia akan mensuplai balik kepentingan dia kan. Jadi diplomasi kita juga di luar negeri begitu. Kita memantau keresahan di Papua, di Aceh segala macam. Itu lebih cepat anak-anak muda di New York atau di London yang mengakses hutan-hutan di Papua dan pegunungan di Aceh daripada diplomat Indonesia yang semalaman nonton bola tapi lupa bahwa besok pagi dia mesti duel argumen dengan diplomat asing di forum PBB misalnya. Jadi kesimpulan kita, Indonesia mestinya mempersiapkan infrastruktur intelijen, dan itu yang harusnya dipamerkan oleh Pak Jokowi. Bukan infrastruktur yang sekedar kelihatan secara fisik. Infrastruktur intelijen itu dimulai dengan membuat anak-anak didik kita itu tajam dalam berpikir. Kan intelijen selalu terkait dengan kemampuan berpikir generasi baru. Nah, itu yang akan jadi bonus demografi. Kalau sekarang itu udah pasti nggak bisa kita bersaing di bidang intelijen, karena soal stunting, soal gizi yang 80% itu kita nggak bisa akses. Semua itu sebetulnya dengan kasus kereta cepat kita juga belajar bahwa masa depan itu investasinya adalah pikir, bukan kerja. Yes. Jadi kita tunggu Pak Polisi ini dibuka datanya, karena semakin ditutup ini malah akan semakin menimbulkan spekulasi. Betul, dan
Ini nanti akan banyak komentar pakar. Kenapa baru sekarang tuh? Lalu istana ya karena ini macam-macam lah. Tapi kita ingin pastikan bahwa semua teknologi tinggi di dalamnya potensi insecure juga tinggi. Di dalam teknologi tinggi di dalamnya selalu ada aspek intelijen. Itu aja yang mau kita garis bawahi. Oke, dan sekarang dunia terbuka karena video-videonya juga sudah beredar luas di media sosial dan orang semua bisa mengaksesnya. Ini kan bukan peristiwa yang terjadi di remote area gitu. Jadi harusnya cepat lah ini secara komunikasi publiknya. Betul, itu video itu pasti udah dianalisis oleh tim Jepang yang merasa bahwa ini masukan bagi dia untuk mulai ya karena kita tahu masih ada ketegangan Cina Jepang dalam urusan Taiwan segala macam itu. Jadi sebetulnya terkait semua hal karena dunia lagi melakukan disruption dalam segala aspek, terutama dalam soal perebutan teknologi dan energi-energi yang memungkinkan masing-masing negara itu bertahan atas kemampuan teknologinya untuk mengurai energi baru. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Semuanya kita kawal dengan 0%. Nah, ini energi demokrasi tulen dan 0%. Thank you. Yeah.